Sakadeng dari bulan mulut engke pas malam 12 mulut tulis ku hidup pas dina waktu na Kangjeng Rasul dilahirkeun, bikin puisi, bikin pantun, bikin syair, lamun alus syairna, lamun alus puisina, lamun alus pantuna ku mamah ku bapak diburuhan. Kenapa tidak tradisi? Ini bagian dari cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena itu yang dilakukan di saat Maulid Nabi digelar. Sholawat dikebiarkan. Ra'aitu Lailatal Mi'raj. Kaulah ningali saya melihat pada malam di Mi'rajkan. Jadi di saat Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj, ra'aitu Lailatal Mi'raj. Di malam Mi'raj aku melihat nahron, sebuah sungai. Ma'uhu ahla minal asali. Air sungai itu manis melebihi madu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin melebihi salju. Wa atyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Maka aku pun bertanya kepada Jibril, liman ya Jibril? Untuk siapa air yang begitu manis, yang begitu adem, dan yang begitu wangi? Maka Jibril menjawab, liman sholla alaika ya Rasulullah. Untuk orang yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Di mana-mana Simkuring menyampaikan, termasuk ijazah pertama di Darut Taqwa itu, saya menyampaikan perbanyak sholawat. Kenapa? Karena salah satu guru saya itu pernah bilang begini, lamun anjeun hayang boga komara, lamun anjeun hayang boga wibawa, lamun anjeun hayang diajenan ku sakuna penghuni jagat, maka tak lobakeun baca sholawat. Sholawat itu sampai-sampai Bung Karno, ini Agustusan, Bung Karno itu mencari rahasia sholawat itu lamanya 10 tahun. Itu seorang proklamator hanya ingin mencari rahasia dari sholawat. Akhirnya dia ketemu dengan salah seorang sufi yang namanya Profesor Dr. Kiai Haji Qadirun Yahya dari Aceh. Beliau seorang tarekat, dan dialog Bung Karno dengan Profesor Dr. Qadirun Yahya itu dari pagi sampai malam. Profesor Qadirun Yahya itu seorang sufi, seorang ulama, ahli tafsir, sekaligus juga dia ahli fisika. Sehingga pada saat dia menjelaskan tentang Nur Muhammad, tentang cahaya Muhammad, dia memakai rumus longitudinal dalam fisika. Rumus tentang kecepatan cahaya matahari yang jatuh ke bumi, sampai akhirnya Bung Karno paham, dan Bung Karno langsung memeluk Profesor Dr. Qadirun Yahya. Wahai Kiai, hari ini saya paham rahasia sholawat, dan sampai akhir hayat saya tidak akan pernah lepas dari sholawat. Itu Bung Karno. Sampai kemudian sekali waktu saya ketemu dengan beberapa jawara, iseng-iseng kalau saya murid, cicit kira-kira ilmu telu, ilmu santet, ilmu telu, moal mempan kasar. Eta jawara simpel ngajawabna, kan santet, telu, tenung, lagot, magic, ilmu hitam moal kageuna kadua jelema. Kadua kanu jadi inung bapana, kahiji kanu jadi inung bapana, kadua kajelema anu ngalobakeun maca sholawat. Jadi santet, teluh, tenung, sihir, selama kita istiqomah membaca sholawat, nowe tidak akan pernah mampu menyentuh fadilatus sholawat, keutamaan sholawat. Bahkan aya rencangan Simkuring ngadamel pasantren, geus anggeus muridna
namahan, tapi kadang-kadang aya nu 2 bulan jika nu kaberatan sumpinglah ka guru sintu. Kumaha jawabanna? Tadi teh Idul Fitri pas sawalan di pesantren sore ajengan teh kieu we baca sholawat 1000 kali sapoe. Idul Fitri mulai Idul Fitri ayeuna baca sholawat 1000 kali sapoe. Lamun Idul Fitri lu bakal datang hidup ka dieu deui, pasantren can ngagedean, santri can namahan, kabeh hutang material dibayar ku kaula sareng saja. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya pesantrennya sudah megah, hektaran tanah kebeli, kemudian santrinya bertambah, fadilatus sholawat, keutamaan sholawat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah 7 hari 7 malam digelar di alun-alun negara Irbil, besoknya semua berbaris dimulai jenderal perang dipimpin oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Raja Irbil, patihna, senopatinya, prajuritnya, sampai ibu-ibunya, pamudanya, semua bergerak dan langsung menuju lembah Akrak, tempat Jengiskan dan pasukannya itu siap menerjang Raja Irbil. Kabeh eta mah seluruh negara Irbil ngamuk di lembah Akrak, dibubat babet nepikeun ka Jengiskan is dead, is going, is mod. Itulah kekuatan Maulid Nabi. Sehebat apapun Jengiskan dengan pasukannya, selama 7 hari 7 malam umat Islam bergerak dengan sholawatnya, umat Islam bergerak dengan kekuatannya, disatukan, disolidkan, tauhidus subuh disatukan sah dan barisannya, sehingga muncullah tanhidul haroka, kekuatan pergerakan. Maka tadi persis apa yang disampaikan oleh Ketua DKM, marilah kita bersatu. Apapun bendera kita sudah tidak boleh menjadi hambatan. Di mana-mana Pak Ketua MUI saya sering menyampaikan, sekarang sudah saatnya kita membuka alam pikiran kita. NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, apapun hanya satu, tauhidus subuh. Satu barisan, satu kekuatan. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah sekarang musuh yang sangat dahsyat, yaitu pergerakan apa yang disebut dengan iluminasi. Kekuatan yang tidak terlihat, yang muncul sekarang di HP-HP ini, itu gerakan iluminasi. Jadi begini ceritanya. Kekuatan iluminasi itu Illuminati punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, punya obsesi seluruh agama di dunia ini harus hancur. Islam perlu hancur, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua harus hancur. Yang harus berdiri tegak itu adalah konsep iluminasi. Siapa Tuhan iluminasi? Apakah Allah? Bukan. Apakah Yesus Kristus? No. Apakah Siddhartha Gautama? Bukan. Apakah Zarathustra? Bukan. Menurut mereka, pangeran agama iluminasi adalah manusia sorangan anu kudu jadi pangeran jang diri. Ngeri kali. Sampai kemudian dalam salah satu dokumennya itu dia mengatakan begini, silahkan masjid engkau isi, silahkan gereja engkau datangi, silahkan pura dan kelenteng-kelenteng engkau datangi, tetapi nilai-nilai rohani dan agama akan aku cabut. Akhirnya berbentuklah yang namanya media sosial. Itu kerjaan mereka. Dan salah satu pengikut gerakan iluminasi itu adalah sutradara film dinosaurus yang kita kenal dengan Steven Spielberg. Itu adalah Dedentor. Bagaimana hari ini kita ini seakan-akan tidak punya musuh. HP, hasil penelitian 90% karakter anak hari ini dibentuk oleh persegi 4.
89% ada yang mengatakan karakter seorang anak dibentuk oleh media sosial. Ini yang kemudian menjadi tantangan besar buat kita. Maka pertanyaan yang pertama, dari sejarah Maulid Nabi, sanggupkah kita semua seperti layaknya Raja Irbil dan para umat Islam memporak-porandakan musuh setelah Maulid Nabi digelar? Itu tantangan yang pertama. Lalu yang kedua, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau dilihat pemirsa jenengan, dimulai Rasulullah lahir, itu tahapan-tahapan dia menjadi pemimpin agung itu sudah nampak. Dia lahir 2 tahun disusui oleh ibunda Siti Aminah. Setelah 2 tahun kemudian dieliminasi ke satu perkampungan Bani Sa'id, dititipkan kepada Ibu Halimah Sa'diyah. Apakah ini bukan sebuah nilai pendidikan? 2 tahun disusui, kemudian diberikan kepada Bani Sa'id, Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Ada sebagian sejarah yang mengatakan 5 tahun. Tetapi jumhur tarikh, mayoritas sejarah, Rasulullah setelah disusui oleh Siti Aminah itu diberikan kepada Bani Sa'id atau Halimah Sa'diyah itu selama 4 tahun. Untuk apa? Ini pertanyaan. Untuk apa? Pertama, kampung Bani Sa'diyah itu dikenal dengan kampung yang asri, kampung tanpa polusi, kampung yang betul-betul tradisi kebersamaan, tradisi gotong royongnya, tradisi akhlak saling menyayangi satu sama lain. Muncul orang mah silih asa, silih asu, silih asina teh aya di Bani Sa'diyah. Itu selama 4 tahun Nabi di situ. Lalu berikutnya Bani Sa'diyah adalah satu-satunya yang mewarisi fasohah. Paling fasih mengucapkan lapal-lapal Arab itu adalah Bani Sa'diyah. Setelah menyusui, bagaimana dia tidak terkena dampak polusi lingkungan, dampak polusi moral, polusi akidah, polusi berbagai macam pengaruh, itu disisihkan. Inilah, sanggupkah kita, manajemen sekarang ini, anak-anak setelah disusui, bagaimana tata bahasanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia bergaul dengan lingkungan, itu paling tidak kita harus mendidik anak kita untuk membentuk karakter setelah 2 tahun menuju 4 tahun, itu betul-betul diperketat. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Siti Aminah. Dan setelah 4 tahun kembali lagi ke Siti Aminah. Ada masa karantina kalau dalam sejarah Rasulullah disiapkan kebersihan nurani dan daya pikirnya. Itu zaman di usia kecil. Naik usia remaja, disinilah dikenal Rasul dengan Al-Amin. Dalam sejarah, kenapa dan kapan Rasul diberi gelar Al-Amin? Jadi Rasul itu salah satu aktivis Karang Taruna di Mekah. Jadi kalau nanti Pak Kades pidato di Karang Taruna desa, itu Karang Taruna itu sunnah Rasul. Jadi di zaman Rasul, Rasul membuat komunitas yang namanya Hibdul Puhul. Ma huwa Hibdul Puhul? Apa itu Hibdul Puhul? Artinya penjaga kawasan. Itu sudah aktif Rasul menjaga kawasan. Dan yang paling menarik, karena lamun aya nama LSM lah, Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena LSM aya nama datang ke kepala desa, neken meres lolobana kan seperti itu. Mayoritas. Rasa-rasanya Karang Taruna dari LSM ini harus nyunah ke Rasulullah pada saat Rasulullah menjadi pimpinan komunitas LSM di Tanah Mekah.
atau yang kita kenal dengan hibdul puhul. Itu ada perjanjian hibdul puhul. Barang siapa yang menjadi anggota hibdul puhul, maka dia harus mengawasi tanah Mekah Al-Mukarramah selama 24 jam. Yang kedua, apabila warga kota Mekah kehilangan barang dan hartanya, kehilangan onta, gandumnya, maka seluruh komunitas hibdul puhul harus mencari selama 3 hari 3 malam. Ketiga, apabila selama 3 hari 3 malam harta benda yang hilang dari penduduk Makkah tidak ditemukan, maka seluruh anggota hibdul puhul harus udunan mengembalikan harta yang hilang. Dahsyat. Itu Kangjeng Rasul. Hari komunitas ayeuna urang kumaha? Jadi lamun ngarek Karang Taruna, LSM, contoh dari Rasulullah kayak komunitas LSM. Masya Allah. Ini kalau mau bicara uswah, maka disitulah tanda-tanda min alamat dari sebagian tanda keagungan kepribadian Rasul itu sudah nampak. Kalau mau bicara uswah. Lalu berikutnya, pada saat Rasulullah berdagang dengan Sayyidina Ali, berangkat ke Mekah dengan mengambil atau konsinyasi bahasa sekarang itu dengan Siti Khadijah. Apakah Siti Khadijah itu awalnya tertarik? Ya, dengan Nabi Muhammad. Tetapi karena Khadijah itu binti Khuwailid, seorang hartawan, seorang agnia tanah Mekah, sementara Muhammad itu yatim piatu, apa yang dibuktikan oleh beliau? Beliau tahu Khadijah itu sudah, sebagian ahli tarikh mengatakan Muhammad itu tahu kalau Khadijah itu memiliki apa ya, kalau dalam bahasa sekarang itu rasa. Tetapi Muhammad pada saat mengambil barang-barang dari Khadijah tidak pernah mencek orang amon sorangan atau memperlihatkan apapun. Muhammad tetap profesional dalam bekerja. Orang Pak Ketua MUI dijantenkeun dipercaya ku hiji randa anu beunghar di tanah Mekah, heka tingali bogoheun rek kumaha Ketua MUI. Tidak. Intinya apa? Keur budak bersih hatena, bersih pikiranana, keur pamuda jadi kapercayaan pamuda anu lainna, geus gede dipercaya usaha, tanggung jawab dan profesional. Itu kita bicara uswah. Tidak mentang-mentang dipercaya oleh bos, kemudian merasa diri paling hebat, paling wah, tidak Rasul. Itu kekuatan dasar seorang kepemimpinan. Apalagi yang akan kita bongkar dari perilaku-perilaku suci Rasulullah. Banyak, dan itu biasa digagas, diulas, dibahas oleh para mubalik. Tetapi keagungan Rasulullah, kehebatan akhlak Rasulullah tidak akan pernah bisa kita konsumsi dengan baik selama apa yang disampaikan tadi Ketua DKM syaratnya tidak terpenuhi. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Muhammad itu adalah nur. Muhammad itu adalah nur. Sekali lagi, Muhammad itu adalah cahaya. Cahaya memang bisa tembus pada kegelapan, tetapi cahaya tidak akan pernah bergabung dengan kegelapan. Paham? Cahaya bisa nembus kegelapan, tetapi cahaya tidak akan pernah bergaul dengan sesama kegelapan.
ketika Muhammad itu adalah cahaya, maka syarat utamanya kita harus membalut diri kita dengan cahaya Muhammad. Seperti apa? Liman kana yarjullah, kembali kepada Allah. Saudara Ketua MUI Madinah Hikam Ibnu Athaillah mengatakan min alamatin nujhi bin nihayah arruju ilallah bil bidayah. Min alamatin nujhi, tina sapalihna tanda-tanda lulusna seorang hamba, bin nihayah dina akhir ujung kehidupan, arruju ilallah bil bidayah, kembali ke Allah karena awal tujuan. Selama Allah tengah jadikan langkah awal, selama Allah tengah dijadikan niat awal, selama Allah dijadikan prioritas, maka jangan pernah kita akan mendapatkan uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nonsen nihilis. Yang kedua, wa dzakarallaha katsir. Sering saya sampaikan, saya tidak harus menyampaikan banyak hal tentang dzikir ini. Dzikir anu kumaha, anu bakal ngajadikeun urang cahaya dan sekaligus mampu meraup uswah Rasulullah. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah cerita dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Jadi sekali waktu saya mendapatkan informasi, bahkan ditulis di dalam buku yang namanya buku Kang Sejo Melihat Tuhan. Di dalam buku Kang Sejo Melihat Tuhan itu diceritakan ada seorang tukang pijit tunanetra di daerah Klender, Jakarta Timur. Ini kita orang guru, kita belajar dzikir dari seorang tunanetra. Namanya Kang Sejo. Itu di daerah Klender. Ayah, kami pakades ka Klender ke pijat tunanetra. Itu yang datang itu para pejabat. Karena pijitannya luar biasa. Tetapi ada yang luar biasa lagi dari seorang Kang Sejo ini, yang tunanetra ini, dia setiap kali mijit itu membaca ayat kursi. Dan ayat kursinya juga tidak full. Di dalam ayat kursi itu ada penggalan kalimat la ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu pun hanya dibaca satu kalimat wala naum. Bari diartikan Gusti Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah tarakulem. Gusti Allah setiap kali mijit pasien itu yang dia baca itu Gusti Allah tarakulem, Gusti Allah tarakulem, Gusti Allah tarakulem. Itu yang terus saja. Apa yang terjadi Bapak? Dikirna langsung dimulai dikir lambe, dikir hate, sampai dikir gawe. Lidahnya mengucapkan wala naum, Gusti Allah tidak pernah tidur, Gusti Allah tarakulem. Nyecap dina hatena, buah dina amal perbuatan. Anjeunna rek ngomongkeun batur, emut kanu diucapkeunana Gusti Allah tarakulem. Gusti Allah pasti ngadanu kasauran hamba. Anjeunna bade nincak maksiat, bade nincak mungkarat, emut kanu diucapkeunana Gusti Allah tarakulem. Gusti Allah pasti ningal. Sok sanajan sireum hideung entrep dina batu anu lestreng, dina tengah peuting anu peteng, mungguh Allah eces bentes nyacas tur jelas. Satiap anjeunna bade ngalaksanakeun kamadaratan kamaksiatan, emut Gusti Allah tarakulem. Gusti Allah pasti ningal. Itu Kang Sejo tunanetra. Sehingga ini kedahsyatan karomah yang dimilikinya. Satu hari ada seseorang langganan nyanak artos 200 juta. Sabab anjeunna encok hampir sekian tahun itu dipijit ku Kang Sejo cager. Sehingga tadi nama ngahaturkeun nuhun eta pejabat. Pas pada lebat
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku Kang Sejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah tarakula ngadadak si eta pejabat nyenyak artos 200 juta teu tiasa lebet Pak Haji. Langsung leus ngamruk di hareupeun pantok imam. Nepikeun ka digalusu. Terus ditaros, Pak, ai bapak kunaon? Abdi ge terang, saya enggak tahu. Tiba-tiba pada saat dia mengatakan waalaikumsalam Gusti Allah tarakulum, tiba-tiba badan saya lemah seperti kapuk, seperti kapas. Akhirnya dia kemudian terbuka istighfar karena uang yang mau dikasihkan kepada tunanetra itu hasil dari barang haram. Orang yang senantiasa membasahi dirinya dengan zikrullah, maka dia akan mendapatkan karomah. Barang-barang haram tidak akan pernah masuk ke dalam rumahnya dan tidak akan pernah masuk ke dalam jasadnya. Itu padilah tuh, atau padilah zikrullah. Sanggupkah kita seperti layaknya Kang Sejo? Maulid Nabi ini adalah cara kita untuk terus merenung bahwa uswah itu adalah cahaya, dan mari kita buktikan diri kita juga adalah bagian dari cahaya. Karena seorang Kang Sejo yang matanya tidak bisa melihat, matanya gelap gulita, tetapi hatinya terang benderang, hatinya penuh cahaya. Jadi laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah hanya bisa dilakukan oleh orang yang satu memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjadikan zikrullah menjadi konsumsi nutrisi setiap hari. Tanpa itu jangan harap kita ngomong uswatun hasanah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama PWNU Jawa Barat, saya juga mengajak kepada seluruh pengurus PC MWC di Kabupaten Bandung Barat, teruslah Lailatul Ijtima, hidupkan malam dengan perkumpulan seperti ini. Kenapa? Karena dalam temuan saya terakhir ini, entah tahun depan, entah tahun kapan, kita ini akan menghadapi apa yang disebut dengan, kalau dalam bahasa sosiologinya itu disebut dengan multikrisis. Apa itu yang disebut dengan multikrisis? Atau istilah lain saya lupa lagi. Jadi nanti itu akan terjadi tumpukan bencana akan hadir dalam satu waktu, dimulai krisis ekonomi, kemarau panjang, banjir atau gempa bumi, kemudian moralitas merosot. Itu semua musibah itu akan terjadi dalam satu waktu. Itu bukan kiamat, itu disebutnya polikrisis. Ini bisa terjadi dan hanya kekuatan umat Islam saling membahu, saling memperkuat satu sama lain sendi-sendi kehidupan kita. Dan Masjid Al-Barokah ini saya meyakini adalah bagian dari cara kita merawat umat, bagian dari cara kita mempersiapkan apapun yang terjadi dengan kehidupan. Selama kita tauhidus subuh, selama kita satu barisan, maka tanhidul harokah, gerakan kebangkitan umat Islam akan terjadi dan menjadi cita-cita kita bersama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.